Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabat di seluruh penjuru tanah air Indonesia, seperti biasanya kita masuk dalam segmen sabaran sahur bareng Ansor. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keikhlasan kita. Karena berbicara mengenai puasa bukan hanya persoalan tentang lapar dan dahaga, tetapi ada banyak sekali kajian-kajian di dalamnya. Sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Kemudian makna secara spiritual, puasa itu tentang keikhlasan. Masa iya kita puasa, kita harus teriak-teriak, "Hei, hormati aku ini sedang berpuasa." Ya tidak dong. Maka di dalam sebuah literatur juga dikatakan kalau kamu dihina ya redaksinya, jika kamu dihina atau dijelekkan dan lain sebagainya, fakul inni shaimun, saya sedang berpuasa. Nah, berbicara mengenai itu pula, kesalehan sosial kita juga sedang diuji. Bukan kita yang ingin dihormati, tetapi kitalah yang mestinya ya menghormati kepada orang lain. Tetapi toh begitu kita mesti ada feedback atau timbal balik antar sesama. Sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini di Sabaran Sahur Bareng Ansor, tepatnya di rundown Ramadan Activity Ansor Podcast 2024, kita akan mengangkat sebuah judul, kosong tanpa kepentingan adalah hakikat ibadah. Kosong tanpa kepentingan adalah hakikat ibadah. Sebelum masuk pada kutipan Imam Al-Ghazali yang ada di dalamnya, terlebih dahulu kita akan memberikan muqaddimah tentang kosong tanpa kepentingan adalah hakikat ibadah. Saya sungguh-sungguh secara pribadi melihat, menyaksikan, merasakan, bahkan menjadi pelaku sekalian, bagaimana sahabat-sahabat Ansor dan Banser ini melakukan sesuatu tanpa ada pamrih sedikit pun. Dihina tidak tumbang, dipuji pun tidak terbang. Atau sebaliknya. Kita tentu sering mengingat atau sering melihat bagaimana ada percakapan antara Gus Mus dengan Gus Dur, Allahyarham, yang di cerita ini disampaikan oleh Gus Yahya. Ketika Gus Mus mengutarakan satu hal yang ada di benaknya, ya mungkin kita jika berbicara mengenai ini akan masuk pada sisi hakikat mungkin ya. Pahalanya atau ganjarannya itu terserah Allah. Karena keikhlasan tadi, sekali lagi, ini tentang keikhlasan. Gus Mus mengatakan, Gus, emangnya kita ini kalau, kurang lebihnya sahabatnya, kita ini kalau Indonesia ada begini-begininya, ada porak-poranda, ada kekacauan, ada chaosnya, Banser, Ansor yang disuruh maju duluan. Kalau ini dan begitu kita disuruh maju duluan. Emang dikira kita ini satpam apa? Gus Dur pun menjawab dengan sederhana. Emang kurang mulia apa menjadi satpamnya Indonesia? Percakapan dua sahabat dan panutan kita, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini
nampaknya biasa saja sahabat. Mungkin hanya bacaan sekilas lalu pergi saja. Tetapi jika kita mendalaminya lebih dalam lagi, itu sungguh menyakiti hati sahabat. Ya mungkin masuk pada sisi perasaan juga ya, baper gitu. Meskipun kita menghadapi sesuatu ya jangan pakai perasaan. Tapi sebagai manusia apakah kita tidak memiliki perasaan sahabat? Ini percakapan sederhana. Tetapi mungkin kita saat ini bisa merasakan betul bahwa sering kali didengung-dengungkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Beliau mengatakan 59% penduduk Indonesia adalah Nahdliyin. Dan tanpa ada harapan apapun. Namun toh begitu sahabat, sebagai program yang berkelanjutan, NU tentu membangun peradabannya sendiri. Kita katakanlah di buku Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, apa yang kemudian Gus Yahya sampaikan dengan istilah Governing the NU, ada seri-serinya itu ya. Governing the NU ini menjadikan NU sebagaimana pemerintahan. Kita ada tingkat pusat, katakanlah tingkatnya di kepresidenan, kemudian di wilayah, PWNU, PCNU, MWCNU, kemudian tingkat ranting dan seterusnya. Hal-hal demikian tentang keikhlasan dan lain sebagainya tentu agak sulit jika kita bicara lanjutan dan akan lama sekali persoalannya. Tapi alhamdulillah di satu kisah yang disampaikan oleh Abi Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, saya akan bacakan. Ayyuhal waladu, malam ta'mal lam tajid al-ajroh. Wahai muridku, santriku yang tercinta, selama kamu tidak beramal, maka kamu tidak akan mendapatkan pahala. Ada satu kisah menarik dari Imam Ghazali, Hokia, anna rajulan min bani Israila, abida Allah Ta'ala sab'ina sanah. Fa'aradallahu Ta'ala an yajluwahu alal malaikati. Fa'arsalallahu ilaihi malakan. Yukhbiruhu annahu min tilkal ibadati layaliku bi dukhulul jannah. Falamma balaghahu qala al-abid, nahnu khuliqna lil ibadah. Fayambaghi lana an na'budahu. Falamma raja al-malaku qala ilahi anta a'lamu bima qala. Faqala Allah Ta'ala, idza huwa lam ya'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu. Ishhadu ya malaikati inni qad ghafartulah. Jadi di masa yang lalu diceritakan ada seorang laki-laki dari Bani Israel telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Oleh karena itu Allah Ta'ala menunjukkan hal tersebut kepada para malaikat. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk memberitahukan bahwa ia beserta ibadahnya tidak menjadikan pantas masuk surga. Apa respon dari abid tadi? Ya khuliqna lil ibadah. Apalah daya saya ini malaikat. Aku hanya diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah. Ya sudah, aku beribadah saja kepada Allah, bersujud kepada Allah. Kemudian malaikat ini kembali melapor kepada Allah, Ilahi anta a'lamu bima qala. Wahai Tuhanku, engkau lebih tahu apa yang dikatakan seorang hamba itu. Allah menjawab, idza huwa lam ya'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu. Ishhadu ya malaikati inni qad ghafartulah. Berbicara mengenai ini sahabat, jadi Allah pun mengatakan meskipun diperlakukan seperti itu, ya dengan ibadahnya itu tidak menjadikan dia masuk surga tadi. Allah kemudian menjawab, meskipun diperlakukan seperti itu, ia tidak berpaling dari menyembahku. Maka aku dengan sifat kemurahanku tidak akan berpaling darinya. Saksikanlah sekarang, wahai malaikatku,
sesungguhnya aku, Allah telah mengampuninya. Jadi keikhlasan atau kosong tanpa kepentingan, yaitu hakikat ibadah. Gak usah kita mengharap pamrih-pamrih tertentu. Apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi komando, laksanakan saja. Nanti akan ada hal yang dibicarakan setelah itu. Nah, sahabat-sahabat di seluruh penjuru tanah air Indonesia, berbicara mengenai kosong tanpa kepentingan adalah hakikat ibadah ini memang erat hubungannya jika kita menyinggung persoalan banser tentang sosial dan ketulusan atau keikhlasan ini sangat luas sekali cakupannya. Insya Allah kita akan berbicara di kesempatan berikutnya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.